Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kematian dan Kehidupan Setelah Kematian. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering dihindari namun tak bisa dilepaskan dari kehidupan, yaitu kematian. Kematian bukan sekedar akhir, melainkan pengingat bahwa hidup ini terbatas. Dengan mengingat kematian, kita diajak untuk lebih menghargai waktu, lebih tulus dalam mencintai, dan lebih bijak dalam menjalani hari-hari. Dan di balik misteri itu, ada pertanyaan besar yang selalu menghantui manusia sejak dahulu. Apa yang terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini? Apakah ada kehidupan setelah kematian, ataukah segalanya berhenti di sini? Mari kita telusuri bersama dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Baik, pertanyaan yang pertama, mengapa manusia sering menghindari pembicaraan tentang kematian? Jadi mengapa manusia sering menghindari pembicaraan tentang kematian? Yaitu manusia sering menghindari pembicaraan tentang kematian karena rasa takut, kecemasan, dan ketidakpastian yang melekat pada topik tersebut. Kematian dianggap tabu karena munculnya perasaan tidak nyaman, mengingatkan kepada kehilangan, dan menyinggung hal-hal yang sulit diterima secara emosional maupun spiritual. Baik, berikut Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ukhrakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah yang diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa manfaat mengingat kematian dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab manfaat dalam mengingat kematian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengingat kematian dalam kehidupan sehari-hari membawa manfaat besar, yaitu membuat kita lebih sadar akan keterbatasan hidup, mendorong kita untuk membuat baik, membantu menata prioritas agar hidup lebih bermakna. Alih-alih menakutkan, pengingat ini bisa menjadi sumber ketenangan batin dan motivasi. Pertanyaan ketiga, apakah keyakinan tentang kehidupan setelah kematian memengaruhi cara kita hidup sekarang? Keyakinan tentang kehidupan setelah kematian memanglah sangat memengaruhi cara manusia menjalani hidup sekarang. Ia menjadi semacam kompas moral yang mengarahkan sikap, pilihan, tujuan hidup sehari-hari. Pertanyaan keempat, jika hidup kita terbatas, apa yang paling ingin kita tinggalkan sebagai warisan? Bentuk warisan yang bisa ditinggalkan yaitu pertama, nilai dan teladan. Nah, nilai teladan, integritas, kejujuran, dan kasih sayang yang kita tunjukkan sehari-hari akan dikenang lebih lama daripada harta. Kemudian anak-anak, keluarga, atau orang di sekitar akan meniru sikap kita, yaitu mewariskan. Kemudian yang kedua, kontribusi sosial, membantu orang lain membangun komunitas atau memberi manfaat melalui karya, misalnya mendirikan usaha kecil yang membuka lapangan kerja atau aktif dalam kegiatan sosial. Nah, selanjutnya ilmu dan pengetahuan, mengajar, menulis, atau berbagi pengalaman yang bisa kita digunakan orang lain.
Ilmu yang bermanfaat sering dianggap sebagai amal jariah, pahala yang terus mengalir meski kita sudah tiada. Kemudian nih ada dalil Al-Quran, yaitu Quran surat Al-An'am yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Yang artinya kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Tidaklah kamu mengerti? Nah, di sini juga ada dalil hadis. Yang pertama itu anjuran mengingatkan kematian. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2307. Kemudian kematian sebagai nasihat terbaik. Cukuplah kematian sebagai nasihat, yaitu hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya ada juga dalil yang menjelaskan kehidupan setelah kematian, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu penjaga bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2956. Baik, ini penutupnya. Kematian adalah kepastian, namun cara kita memaknainya akan menentukan kualitas hidup yang kita jalani. Mengingat kematian bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menuntun kita agar lebih sadar, lebih bersyukur, dan lebih bertanggung jawab atas setiap langkah. Dan tentang kehidupan setelah kematian, setiap keyakinan memberi kita harapan bahwa perjalanan manusia tidak berhenti begitu saja, entah dalam bentuk surga, reinkarnasi, atau keabadian jiwa. Semua mengajarkan satu hal, hidup sekarang dengan penuh makna. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga percakapan ini menjadi pengingat lembut bahwa hidup adalah anugerah dan kematian adalah pintu menuju misteri yang lebih besar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.